belajarnya. Nah, sebelum belajar, pada hari ini kita akan membaca doa dan surah yang memimpin doa pada hari ini. Salma, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa billakullahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Miko. Kenapa sayang? Sakit. Ya, kalau Miko sakit, kita doakan hari ini supaya Miko cepat sehat kembali dan diberikan kesehatan. Nah, hari ini ada kata-kata motivasi untuk kalian agar lebih semangat belajar dan menuntut ilmu pada hari ini. Terus semangat, selalu ingin tahu dan ingat, kalian bisa menjadi apapun yang kalian impikan. Jika kalian bekerja keras dan tidak mudah menyerah, akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau hasil yang kalian inginkan. Nah, ayo kita adakan speaking terlebih dahulu. Untuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk bagus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita akan mengadakan belajar dengan P5. Nah, apa itu P5? Proyek penguatan profil terhadap Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di sini Ibu akan mengangkat tema tentang kewirausahaan, yaitu pembuatan telur asin. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa memahami arti kewirausahaan dan pentingnya kreativitas serta inovasi dalam penciptaan produk seperti telur asin. Nah, yang kedua, siswa belajar bekerja sama dengan teman sekelas dalam melakukan setiap tahapan proses pembuatan telur asin dan membagi tugas dan saling. Tujuan pembelajaran ini, siswa dapat membuat desain atau kemasan dan merancang strategi sederhana untuk mempromosikan telur asin yang telah mereka buat. Yang keempat, siswa mengenali potensi nilai jual dari telur asin dan bagaimana kegiatan produktif dapat menghasilkan keuntungan sederhana melalui penjualan produk. Kenapa Ibu mengangkat tema kita pada hari ini P5-nya adalah kewirausahaan pembuatan telur asin? Karena menambah ekonomi keluarga kita. Nah, di situ Ibu mengangkat tema kewirausahaan ini. Apa itu wirausaha? Wirausaha di sini adalah kegiatan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dengan membuat telur asin ini, tujuan kita akan menambah ekonomi kita. Karena dari menjual telur asin, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, umpama nih keuntungan. Harga telur asin itu 2.500. Kita jual 5.000. Sekarang 5.000 loh. Telur asin di pasar ataupun di swalayan yang sudah masak itu 5.000. Kita belinya telur asin itu yang mentah 2.500. Nah, karena dipotong lagi bahan-bahannya, alat-alatnya, gasnya, ya loh, kita kenakan. Jadi per biji itu harganya 3.000. Berapa keuntungan kita? 2.000 sebiji. Nah, kalau nyapayu 10 biji, berarti kita dapat berapa? 20.000. Siapa yang anak memberi? Ya loh, kalau kita menghasilkan dari wirausaha telur asin ini akan menambah ekonomi. Nah, ya loh, akan menambah ekonomi. Jadi kenapa Ibu mengangkat tema kewirausahaan ini? Karena agar orang tua kalian, mama kalian di rumah, boleh ya loh, membuat telur asin ini siapa aja. Jadi setiap usaha kita jangan pernah malu untuk menawarkan produk. Ya loh, produk yang kita bikin sendiri. Jangan malu. Karena apa? Disitulah hasil yang kalian dapatkan. Dari teman kita, mau beli telur asinku, ya loh kita tawarkan. Nah, akhirnya berkembang. Jadi besar. Nah, di sini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan peluang memanfaatkan peluang kreativitas dan kemampuan untuk mengelola resiko. Seorang wirausahawan atau pengusaha berani mengambil inisiatif untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, mengembangkan ide atau menciptakan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
berwirausaha, maka kita tidak akan maju dalam usaha kita. Jadi seorang pengusaha itu harus berani mengambil resiko, harus bisa mempunyai kreativitas. Dengan mempunyai kreativitas, dengan berani mengambil resiko, maka seorang pengusaha akan menjadi pengusaha yang besar. Melihat peluang, oh seperti ini, wah aku bisa mengandakin talkas ini di apa ini namanya? Di mana ini namanya? Taman. Di taman boleh. Nah, di tempat bakso. Nah, biasanya orang makan bakso tuh pasti hendak makan minta lalu, jujur kada? Nah, apalagi kalau kita taruh minta luas ini kok, acil. Dulu tempat mandak di lawan Obian. Nah, 4.500 cilai. Ya loh. Yalah, nah yang 5.000 cilai. Ya loh, kita sudah ujung 1.500 satu telur. Kalau 30 biji 45.000 satu piringnya, satu raknya. Nah, kalau kita sehari produksinya sampai 10 piring, berarti kita mendapatkan keuntungan itu 150.000. Ya loh, siapa mau balik duit? 10 tempat aja kita beri. Tempat paman bakso, 10 paman bakso atau mie ayam. Biasanya kalau mie ayam yang ramai benar kayu tanah sehari kita. Ya loh, habis. Siapa mau balik duit kita? Ya loh. Nah, selain itu, kewirausahaan ini seringkali dikaitkan dengan karakteristik seperti inovasi. Apa itu inovasi? Mengembangkan ide atau cara baru dalam bisnis. Yang kedua, kemandirian, yaitu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan bisnis. Nah, artinya mandiri itu berani mengambil keputusan, bertanggung jawab kalau ada kegagalan dalam bisnis. Nah, yang ketiga, kemampuan mengelola resiko, menghadapi ketidakpastian dan mengambil langkah yang perlu untuk mencapai tujuan bisnis. Kalau resiko kita rugi, maka jangan diteruskan. Telur asin tadi hampir 10 tahun. Ya, pada saat itu di kampung. Nah, pada saat itu mulai dari sepiring sampai berpiring-piring ibu jualan dulu, jual telur asin. Untuk apa? Menambah ekonomi ya keluarga, menambah penghasilan dari laki suami ibu. Ya loh. Jadi ibu membantunya dengan cara membuat telur asin. Nah, sebagaimana ibu bisa menyiasati di mana harus menaruh telur asin. Ya loh. Prospeknya itu, tapi alhamdulillah pada saat ibu usaha telur asin dulu, ibu sangat dingin untuk resiko kerugian, karena ibu bisa memprediksikan di tempat-tempat yang mana saja yang harus ibu taruh telurnya, yang mana cepat habis gitu. Satu minggu ibu produksi 1.000 biji telur, 1.000 biji telur asin satu minggu. Ya dulu seperti itu ibu, untuk mengangkat ekonomi ibu sendiri. Nah, dengan cara ibu sendiri, bagaimana ibu bisa menyiasatinya. Nah, yang keempat, kreativitas, mencari cara baru dan efektif untuk mencapai keberhasilan. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai kreativitas. Nah, jangan sampai kada kreatif dalam usaha. Agar apa? Agar muncullah ide-ide baru lagi. Bagaimana caranya? Nah, di sini cara pembuatan telur asin. Nah, sebelum lanjut ke caranya, ibu akan memberitahukan bahan-bahan membuat telur asin. Yang pertama, telur itik itu pilihan atau yang sudah disortir. Tahu lah yang sudah disortir? Ya, ada tahu. Nah, ibu dulu punya lampu untuk melihat taluk. Kalau ini buruk atau kada. Ya, sentar kita sentarin. Oh, ini terang nih, bagus. Tapi kalau telur buruk, kalau disentar akan apa? Hitam, yellow, akan hitam. Nah, kelihatan oh ini busuk. Terus kalau direndam itu biasanya kedua abu atau tanah liat. Nah, bahan yang kedua abu bu. Ini abunya. Seperti ini abunya, boleh. Bu boleh pakai abu seperti ini, boleh. Bu ada abu yang hitam, boleh. Nah, terus ya atau tanah liat atau tanah. Nah, apalagi bahannya? Nah, ini bahan utamanya. Garam dan ini garam. Garam ini kalau kalian sedikit memberi garamnya, ada mau jadi lebih bagus, ya. Lebih banyak, lebih baik. Kenapa? Untuk mengikat telur asinnya itu sendiri, supaya telur asinnya menjadi asin dan cepat. Biasanya proses pembuatan telur asin ini 5
sampai dengan 7 hari. Air. Nah, air yang kita gunakan. Gunakan airnya secukupnya saja. Jangan sampai air itu kebanyakan. Kalau yang kebanyakan, apa? Tidak menyatu dengan tangannya. Yang kelima, batu. Nah, yang keenam, toples. Adalah toples besar atau ember yang ada tutupnya. Cari yang ada tutupnya lah. Nah, ini toples, ada tutupnya. Nah, kita akan membuat percobaan telur asin kita pada hari ini memakai toples yang kecil. Tapi kalau kita produksi, ibu di rumah ibu dulu produksi telur asin itu ember yang ganal. Nah, ember yang ganal itu hanya muat 300 sampai 400 inci. Telur ini terlebih dahulu kita cuci bersih agar tidak ada kotoran di cangkang telurnya. Nah, coba kalian perhatikan telurnya. Nah, ya loh, ada ya, yang bersih. Nah, itu masih. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Jadi, nah itu masih kotor lah. Nah, harus kita cuci bersih. Nah, kita cuci terlebih dahulu agar tidak buat 3 kali lagi kita menyikatnya. Dan air serta garam ke dalam baskom, lalu tangan dan air serta garam dijadikan satu diaduk sehingga semua larut dan bercampur menjadi rata. Dan air serta garam yang sudah dilarutkan terlebih dahulu. Nah, lalu telur asin yang sudah dibuat dalam tanah yang bercampur garam tadi dimasukkan ke dalam toples yang tertutup agar tidak ada uap yang masuk saat proses masuknya telur ini ke dalam toples biar air asinnya merata. Nah, yang terakhir kita tunggu 5 sampai dengan 7 hari prosesnya, baru sempurna masinnya. Nah, kali itu bisa kita siap kita rebus. Yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa? Iya. Kalau pakai telur ayam ras boleh lah. Sebenarnya boleh aja setiap telur itu telur ayam ras dan itik bisa saja dijadikan telur asin. Tetapi sekarang ini yang kita tahu telur asin itu hanya apa? Telur itik. Tidak ada telur asin yang dijual di mana-mana, nggak ada loh. Ya loh, nggak ada telur asinnya dibuat dari telur ayam. Jadi untuk wirausaha kita lebih baik memakai telur itik. Dibersihkan dulu supaya apa? Saat masak telur asinnya, air yang kotor itu tidak menjadi kotoran yang biasanya air itu bisa mengakibatkan ke telurnya. Jadi setelah kita cuci, kita lagi taruh di bangku bersih. Nah, baru kita taruh ke dalam panci yang sudah berisi air. Nah, taruh ke panci yang sudah berisi air. Nah, setelah itu kita masak sampai dengan 30 menit. Nah, Bu, setelah masak tuh bagaimana lagi Bu cara prosesnya Bu, penjualannya? Nah, cara proses penjualannya, Ibu itu mempunyai cap namanya Pani. Cap itu namanya Pani. Agar tahu telur asin itu merek siapa, punya siapa, pengelolanya siapa. Ya loh, ya. Nah, pengelolanya siapa, yang membuatnya siapa, ampun siapa, ya loh. Nah, kita kasih tahu, oh ini telur asin Pani ya. Oh punya Bu Sari berarti telur asinnya. Nah, ada lagi orang yang namanya AA. Nah, telurnya AA, ya loh. Ya loh, ada AA. Pokoknya setelah kalian masak, setelah dingin, kalian langsung cap. Ada capnya kita bikin, stempel, cap stempel. Ya, gambarnya bebas. Mau gambar bebek kah? Ya, terus namanya telur asin, namanya siapa? Namanya Alesa kah? Atau namanya Jericho kah? Namanya Nabil kah? Lutfi kah? Jafra kah? Boleh. Jadi hak siapa saja boleh. Ingat, saat kita wirausaha telur asin, kita perhatikan kualitas dari telur kita, dari masinnya. Biasanya semakin lama masinnya itu semakin kayak makannya kayak ada pasir-pasirnya. Ya loh. Nah, bukan seperti telur rebus biasa. Ya loh, kayak ada pasir-pasirnya. Uniknya itu. Nah, itu ciri khas telur asin. Kalau telur asin kita itu kualitasnya sangat bagus. Nah, itulah. Dari sini sudah paham semua? Sudah paham? Ya.
kita contoh kewirausahaan. Contoh kewirausahaan telur asin. Jadi telur asinnya menjadi seperti ini. Setelah 7 hari, telur asin ini akan kita rebus dan akan kita masak sampai benar-benar masak. Cara pemasakannya, kita tambahkan air ke dalam panci, lalu kita masak sampai 30 menit terlebih dahulu sebelum kita masak. Akan kita cuci terlebih dahulu. Nah, cara pencuciannya, kita celup dulu. Kita celup ke dalam air. Lalu kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kalau bisa pakai sikat lah. Nah, caranya kita siapkan panci yang sudah mendidih air. Kita tunggu selama 15 menit. Ya, selama 30 menit atau 15 menit kita tunggu hasilnya dan akan kita siap jual. Kita akan siap jual. Ya. Hasil itu telur asin kami di kelompok B5. Harganya berapa? 5.000 satu. Oh, iya. Nah. Bapak masjid salah berdua. Ya. Apa mas? Taruh lagi taruh. Ini ada. Terima kasih. Terima kasih Nabi. Ya. Itu namanya apa ini sana? Hasil telur asin kami telur asin di kelompok B5. 5.000. Mari kita satulah. Panas. Buat Wirausahaanya, yang pertama apa tadi katakan? Harus mempunyai kreatif dalam berwirausaha. Yang kedua, berani mengambil resiko, baik itu